Halo, selamat malam pemirsa, apa kabar? Kembali saya Pucari Sali bisa menjumpai Anda dalam program Bincang-Bincang. Dan pada malam hari ini kita akan memperbincangkan tema yang menarik, yaitu peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun. Saya ulang sekali lagi, peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun. Dan di studio sudah ada narasumber kami. Saya akan sapa terlebih dahulu di ujung sebelah sana. Sudah ada Dr. Suko Widodo, selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya. Selamat malam Pak Suko. Iya, senang bisa berjumpa malam hari ini. Ya, setelah lama berapa purnama kita akan ketemu ya Pak Suko ya, kita bisa berjumpa kembali 17 purnama. Baik, di samping beliau sudah hadir Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Jawa Timur, Dr. Anda Maria Ernawati MM. Selamat malam Bu Erna. Selamat malam. Iya, senang bisa berbincang pada malam hari ini. Nanti ada beberapa hal pertanyaan yang saya ajukan terkait mengenai Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun. Nah, pemirsa, kita akan berbicara langsung terkait mengenai tema bahasan kita pada malam hari ini, pemirsa. Kalau kita berbicara mengenai Hari Keluarga Nasional pada tahun 2024 ini merupakan peringatan Hari Keluarga 31 ya Bu ya. Dan juga apa yang dipersiapkan BKKBN untuk bisa memeriahkan momentum ini Bu? Baik, Hari Keluarga Nasional itu kita peringati setiap tahun di tanggal 29 Juli. Baik. Ya, tentu saja dalam momentum ini kita ingin merefleksi kembali fungsi peran dari keluarga itu sendiri. Tentu saja kembali kita mengingat bahwa di keluarga itu ada peran atau fungsi keluarga terkait untuk pendidikan agama, itu fundamental sekali. Kemudian terkait dengan bagaimana untuk mendidik si anak-anak dan anggota keluarga, kemudian perannya untuk bersosialisasi, peran untuk meningkatkan ekonomi, peran lagi untuk bagaimana melanjutkan keturunan atau reproduksi, kemudian ada peran untuk bagaimana dengan lingkungannya. Nah, tentu saja dalam hal ini BKKBN mempersiapkan untuk memberikan pelayanan-pelayanan kepada keluarga terkait dengan peran-peran tersebut. Maka di Jawa Timur kami menyiapkan satu momentum untuk pelayanan keluarga berencana yang dengan satu tema gitu ya, momentum pelayanan serentak sejuta aset. Wow, luar biasa ya. Nah, Bu Erna, kalau kita berbicara kembali mengenai perbedaan atau diferensiasinya, momentum tahun ini dengan tahun sebelumnya, apa perbedaannya? Jadi kita masih dalam beberapa tahun ini karena ada isu terkait dengan stunting, gitu. Maka kita fokuskan pada tema stunting untuk momentum Hari Keluarga di tahun ini di 31. Baik, apakah ada target khusus begitu terkait mengenai penanganan stunting yang sudah ada? Iya betul. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir menurut amanah Perpres, kita harus pada prevalensi 14% untuk mencapai itu. Luar biasa, kita nggak hanya BKKBN, mungkin perannya Pak Suko akademisi, peran media juga harus berperan ke sana. Nah, sementara ini di tahun 2023 kemarin Jawa Timur masih 17,7%. Nah, ini perlulah untuk tahun ini kita kerjasama, effort, kolaborasi. Betul. Mengharmonisasikan langkah. Nah, Pak Suko, kalau kita berbicara mengenai keluarga, komunikasi efektif seperti apakah dalam peran keluarga saat ini? Harta yang paling berharga itu keluarga. Betul. Kata lagu. Iya. Filmnya juga begitu. Apa yang disampaikan Mbak Erna, saya kira itu dalam posisi idealis, keinginan ya. Tapi dalam kenyataannya kita tahu bahwa keluarga tidak seindah itu Ferguson, kira-kira gitu ya. Karena tidak lagi peran-peran itu dilakukan total oleh orang tua, karena ada orang-orang yang menggantikan peran edukasi pendidikan, digantikan mungkin taman kanak-kanak, PAUD. Kalau itu masih tidak apa-apa, Mas. Tapi ketika peran keluarga itu digantikan oleh teknologi, apalagi sekarang AI, maka saya khawatir bahwa yang kita hadapi masa depan itu bukan orang tapi orang-orangan. Dan itulah yang menjadi gelisah di Taiwan, di Belanda, sampai mereka membuat satu hari di mana berkumpul makan bersama tanpa ponsel. Nah, itu yang digagas oleh Mbak Erna itu akan ke sana. Dan saya termasuk orang yang sangat pendukung radikal untuk kegiatan itu, karena betul anak-anak sudah tidak keluarga tidak lagi menjadi pusat pusat pendidikan primer.
semua serba online dan sebagainya. Ini ya kesalahan. Makanya kalau ada misalnya generasi Z itu generasi yang cemen, generasi strawberry, tunggu dulu kawan. Kenapa muncul itu gitu loh? Apa itu Pak? Karena apa? Nah ya, di tempatnya Rumah Sakit Jiwa Dr. Fitri itu teman saya yang baik tuh, ahli psikologi itu korban ponsel anak-anak sudah mulai luar biasa. Saya kira generasi alpha yang dilahirkan yang disiap dengan bantuan program itu bisa lebih fatal kalau kita tidak segera menyiapkan. Nah di peringatan Hari Keluarga Nasional itu maka mengembalikan fungsi keluarga meskipun tidak persis, tetapi ideologinya fungsi keluarga menjadi harta utama. Saya kira adalah jalan yang terbaik. Baik, menarik sekali yang disampaikan Pak Suko bahwasanya saat ini menuju era yang sangat luar biasa ya, digitalisasi, bahwasanya peran keluarga digantikan dengan AI atau mungkin digital tertentu ya Pak ya. Lantas kira-kira bagaimana Pak tindakan kita sebagai anggota keluarga atau bagian dari keluarga untuk mengantisipasi hal tersebut Pak Suko? Hoax, munculnya TikTok yang kadang-kadang bias itu kesalahannya justru, mohon maaf ya, pada generasi saya ini, generasi tua ini, generasi X. The Last Emperor Perang Dunia Kedua ini. Jadi bukan anak muda canggih. Makanya gini, ini kan kalau di Jawa itu dulu ada istilah kebo nyusu gudel. Saya pelajari filsafatnya. Maka memang kita harus ada titik temu. Cara lama harus disesuaikan dengan cara baru. Tapi cara baru harus lebih bijaksana. Disitulah kita perlu dialog. Jadi program yang disampaikan Bu Erna, saya sering diskusi ya, Bu Erna itu kan orang kepala badan yang scholarship, yang banyak belajar di kampus itu. Betul. Itu yang saya kira kita mencoba mencari itu. Ya saya kira termasuk Mas Uca harus menjadi nanti penyuluh KB juga kadang-kadang diperlukan karena influencer itu jadi betul itu. Memberikan sosialisasi begitu ya kepada masyarakat dan juga kepada publik ya. Nah, Bu Erna, kita kembali lagi Pak Suko. Kita kembali lagi terkait mengenai kasus stunting yang sudah ada. Saat ini yang menjadi konsentrasi dari BKKBN adalah semua area atau semua daerah atau ada beberapa persentase yang sangat besar sekali di Indonesia sendiri, Bu. Iya. Jadi stunting itu kan tidak hanya pada lokus tertentu. Semua ada stunting. Tapi ranahnya BKKBN itu adalah ranah untuk menjaga pencegahan supaya tidak terjadi lagi new stunting. Oh, gitu. Baik. Kalau sudah berkasus stunting itu ranahnya Dinas Kesehatan. Nah, dalam upaya mencegah gitu ya, tentu saja yang kita kerjakan adalah bagaimana memberikan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang mempunyai potensi tinggi untuk menjadi stunting. Baik. Siapa itu Jatin? Jatin kalau tidak sehat bisa melahirkan hamil dan akan terjadi melahirkan anak stunting. Ibu hamil, kemudian keluarga yang mempunyai anak balita itu adalah keluarga yang berisiko yang perlu kita dampingi. Nah, BKKBN dalam memberikan pendampingan sudah membentuk tim pendamping keluarga namanya yang ada di desa-desa. Jadi jumlahnya itu luar biasa, sudah 31.243 tim. Progresnya bagaimana, Bu? Nah, ini kalau kita lihat progresnya tentu saja ada penurunan ya, 1,5 poin dari 2022 ke 2023. Tetapi tadi saya kemukakan bahwa tahun ini kita harus 14%. Baik, ini bisa tercapai dengan cukup baik atau akan menjadi angan-angan nantinya, Bu Erna? Kalau kita melihat progres dari 38 kabupaten kota, kita optimis untuk ke sana karena pemerintah daerah itu tidak sendiri, ada dan kita lembaga kementerian juga sudah saling berkolaborasi gitu. Ada aksi konvergennya termasuk perguruan tinggi ini luar biasa memberikan sumbangsi? Iya betul peranannya. Jadi ada konsorsium perguruan tinggi khusus untuk pencegahan stunting. Wow, luar biasa. Jadi benar kata Anda lagi di awal, berkolaborasi dan juga bersinergi ya dengan banyak pihak untuk bisa mengatasi permasalahan stunting dan juga pencegahan terkait mengenai permasalahan stunting. Kita harus break dulu, Bu Erna dan juga Pak Suko. Nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Update Klasmen. Berita seputar lapangan hijau.
kami sajikan dengan gaya khas untuk Anda. Indonesia masih tertahan. Ada John Abo di sini, ada John Bukti di sini. Warball setiap Kamis sampai Sabtu hanya di Jopos TV. Di saat duduk bersama para sahabat-sahabat di Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah, ternyata ada tamu yang tidak diundang hadir. Innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya itu adalah firman Allah. Wa ma huwa biqauli syair. Al-Quran itu bukan penyair. Kajian kini. Terima kasih pemirsa Anda masih tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rusali dengan tema bahasan kita pada kesempatan kali ini, yaitu peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun. Dan saat ini sudah bergabung bersama dengan kami, yaitu PJ Ketua TP PKK Provinsi Jawa Timur, Ibu Isya Sri Rahayu Adi Karyono. Halo, apa kabar Ibu? Baik, iya, luar biasa. Begitu senang sekali kita bisa berjumpa langsung dengan Ibu mengingat kegiatan begitu padat sekali. Nah, berkaitan mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun, ada pertanyaan yang saya ajukan kepada Ibu, yaitu pertanyaan terkait mengenai apa makna Hari Keluarga bagi Ibu secara pribadi. Makna Hari Keluarga Hari Keluarga Nasional secara pribadi bagi saya mungkin ini karena saya juga mengikuti dari tahun ke tahun setiap ada peringatan Hari Keluarga, karena kebetulan saya juga bekerja di salah satu instansi di pemerintahan yang memang salah satunya programnya adalah untuk keluarga. Jadi menurut saya itu tidak hanya sekedar momen-momen untuk diperingati atau sekedar peringatan, tapi kita bisa melalui momen ini bisa merefleksikan diri kita atau kita sebagai, terutama saya mungkin ibu, istri di keluarga. Apa sih yang sudah dilakukan selama ini dengan ayah, ibu, kemudian anak-anak, seluruh anggota keluarga, anggota keluarga, apa yang sudah dilakukan, apa yang masih kurang, apa yang harus lebih ditingkatkan lagi. Terutama karena menurut saya keluarga itu adalah keluarga itu paling kecil, sistem yang paling kecil itu merupakan sistem dia. Sistem yang paling kecil yang nantinya lebih besar lagi ke masyarakat, lebih besar lagi tentunya untuk negara atau bangsa Indonesia. Dan dari keluarga inilah muncul lahir generasi-generasi yang memang nantinya akan menjadi penerus penerus untuk pembangunan bangsa Indonesia ini. Sehingga apa yang dikeluarkan dari keluarga itu baik, maka bangsa kita juga akan lebih baik. Semua berawal dari keluarga, begitu ya, Bu? Semua berawal dari keluarga, sama pembentukan karakter, kemudian di sana ada penanaman nilai moral, nilai sosial, itu ada di keluarga pada awalnya. Baik, lantas kira-kira kegiatan apa, Bu, yang disongsong atau boleh dikatakan yang dilakukan untuk bisa menyongsong Hari Keluarga Nasional ini? Untuk momen-momen di Hari Keluarga Nasional mungkin dari masing-masing keluarga di Indonesia, khususnya yaitu merefleksikan kita bersama-sama menjalin kebersamaan lah, ngumpul-ngumpul dengan keluarga, kebersamaan dengan keluarga, menjalin lagi kehangatan, komunikasi, relasi yang lebih intim lagi dengan mereka, karena dari keluarga itulah semua mungkin lelah ketika bersama keluarga, jadi semua seger lagi, dicas lagi, Bu, ya. Ngecas, recharging lagi gitu kan dengan keluarga. Jadi ada kebersamaan, kita momen-momen itu mari kita manfaatkan. Meskipun ini 1 tahun sekali. Betul. Harusnya sih memang mungkin kita secara periodik ada, karena mungkin dengan kesibukan ya. Semoga bisa menjadi gong ya tiap tahun ini ya, Bu, ya. Gong ini mengingatkan kembali sebagai pengingat. Baik, saya beralih ke Bu Erna kembali, Bu, terkait mengenai tema yang akan diusung pada tahun ini. Apa, Bu, tema yang diusung tahun ini? Tahun ini karena masih ada isu stunting begitu ya, kita harus memerangi juga. Maka temanya kita ambil adalah keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Baik. Jadi dari keluarga berkualitas menuju Indonesia emas. Iya, betul. Jadi dari keluarga yang tadi disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Bergerak PKK,
kita mengawali segala sesuatunya, termasuk bagaimana mendidik atau membuat karakter si anak itu untuk masa depan bangsa Indonesia. Dan harapan kita kan di 100 tahun kemerdekaan Indonesia di 2045 kita menjadi merubah status lah, menjadi negara, tidak negara berkembang tapi negara maju, dan tentu saja kita harus persiapkan dari sini dan dimulai dari keluarga. Baik, lantas kira-kira makna dari Hari Keluarga di sini apa, Bu Erna? Itu tadi harusnya merefleksi diri, kembali untuk berkumpul, kembali untuk berkomunikasi. Nah, kita mengambil satu gerakan gitu ya, gerakan kembali ke meja makan. Itu yang jadi poin untuk momentum di Hari Keluarga 31 ini. Kenapa harus kembali ke meja makan gitu? Dengan makan bersama, menarik tentu saja kita akan berkomunikasi, ya? Berdiskusi begitu ya. Tetapi dengan satu syarat, apa itu, Bu? bahwa dalam meja makan itu harus betul-betul bertemu, tidak hanya berkumpul. Bertemu itu artinya tidak menggunakan gadget begitu. Iya, betul itu. Itu yang kita jumpai ya, Bu ya. Jadi berkumpul tapi tidak bertemu, semua begini semua. Tapi ini berkumpul dan bertemu, berdiskusi, berkomunikasi. Nah, ini untuk tentu saja ketahanan itu yang saya rasakan pada saat generasi saya pribadi, Bu. Pada saat saya pulang sekolah dan sebagainya, kita makan berkumpul semua, gadget dipisahkan. Tapi saat ini menjadi berbeda, Bu, dibandingkan generasi sebelumnya begitu. Ya, ini bagaimana tanggapan Anda? Apakah menjadi PR besar bagi kita semuanya untuk bisa mengubah budaya tersebut gitu, kembali kepada budaya seharusnya begitu. Kumpul keluarga, kita berdiskusi seperti yang dikatakan tadi, sharing dan sebagainya. Iya. Kita nggak perlu muluk untuk bagaimana menciptakan, merubah budaya gadget gitu kan, enggak. Tetapi itu tadi kita mulai dari hal kecil dulu. Nah, dari kembali ke meja makan. Ada satu gerakan, mungkin nanti BKKBN dibantu oleh PKK dan lembaga kementerian lain untuk bersama-sama kita mempublish satu gerakan untuk kembali ke meja makan. Baik, luar biasa. Pak Suko, kita berbicara mengenai bonding, Pak, antara orang tua, keluarga begitu dengan anak ya, apalagi generasi saat ini akan menjadi sedikit berbeda. Sempat tadi Ibu menyatakan bahwasanya gerakan untuk meja makan, gerakan untuk bisa berkumpul dan juga makan bersama di meja makan. Nah, tanggapan Anda pribadi bagaimana, Pak, untuk bisa membangun bonding yang sudah ada apalagi di generasi Z ini, generasi Z ini? Anak-anak muda tidak cukup mudah sebetulnya menghadapi zaman ini. Jadi yang gelisah bukan hanya Bu Isya sebagai Ketua Tim BKK, Bu Erna, terhadap masa depan anak-anak. Mereka juga digalaukan oleh sejumlah peristiwa yang dididik oleh ponsel. Makanya tadi saya bilang, kalau Gen Z itu dianggap generasi yang rapuh, siapa yang menciptakan kerapuhan itu? Mereka juga tidak perlu bertemu dengan orang tuanya. Tapi saya nggak nyalahkan orang tuanya bekerja. Karena itu ini menjadi sebuah momentum ya. Berbagai gerakan yang saya ceritakan di Belanda, di mana-mana mereka meletakkan ponsel pada hari itu untuk bertemu. Ini saya kira lebih memesankan untuk mengembalikan keluarga sebagai fungsi pusat pendidikan yang paling primer dan sebagainya, sehingga anak-anak tidak menjadi robot tadi. Tidak mudah loh, Mas. Jadi saya cerita ya, kalau zaman saya ngajar tahun 90-an itu, sepatu saya tok-tok itu mahasiswa udah diem semua. Iya, betul. Tapi hari ini Bu Isya, 35 tahun saya ngajar, saya udah masuk ruangan, mahasiswa masih, Pak tunggu sebentar Pak, kita masih diskusi. How come itu? Tinggal diskusi. Dan mereka punya keluarga yang masa depan menghadapi tantangan yang global itu. Saya kira gerakan makanya saya bilang ke Bu Erna, Bu, betul ini kalau PKK mau menjalankan fungsi itu harus bisa mengalahkan teknologi dalam tanda kutip. Karena kalau udah AI muncul, nah sekarang tuh saya tuh anak-anak saya minta bikin makalah dalam 2 minggu. 2 jam udah selesai, Mas, dengan ChatGPT ya Mas ya. Itu yang terjadi di Jakarta apalagi itu. Melek teknologi, Pak ya, lebih cepat. Ya, jadi dewasa terhadap teknologi dia bisa menempatkan, tapi humanisme di dalam komunikasi, human komunikasi, komunikasi manusiawi dengan pola makan bersama. Ini sebenarnya kampanye bukan untuk anak-anak, juga untuk kita-kita. Semua bagian tersentuh, Pak ya. Menemukan titik temu di situ. Baik. Nah, Bu Isya, selain seorang istri dan juga seorang ibu, seberapa pentingkah gerakan dari kembali ke meja makan ini, Bu? Iya, tadi sudah sampaikan Bapak Sako dan Ibu Erna ya.
penting banget, sangat penting itu untuk kembali gerakan kembali ke meja makan. Ini kan sekarang sudah hal langka dengan kesibukan orang tua, kemudian anak-anaknya juga sibuk. Anak-anaknya juga jangankan makan di rumah, anak-anak pulang sekolah langsung les, makannya kan di jalan. Ya kan pulang udah kelelahan, harus ngejain PR. Anak tuh, bapaknya belum tentu pulang gitu. Bapaknya misalnya pulangnya malam juga. Ya, kadang sudah makan malam di luar. Ya. Dan itu jarang sekali untuk bertemu di meja makan. Kalaupun ketemu di meja makan, ya meja makannya di restoran. Tidak di rumah, tidak memasak sendiri. Ini masyarakat perkotaan ya. Ini masyarakat perkotaan kebanyakan semacam itu. Perkotaan. Dan mungkin di pedesaan mungkin karena ini itu masih bisa ya, masih senggang waktunya dan masih sebagainya. Senggang dan tidak sehektik di kota begitu. Ini kan kebanyakannya seperti itu. Saya kira dengan adanya kumpul dengan keluarga itu bisa menjadi arena atau sarana untuk sharing, untuk berkomunikasi, berkeluh kesah satu sama lain, atau menceritakan apapun kesenangan, kesedihan, ataupun curhat, ataupun ada masalah, terus kemudian ada solusi, berdiskusi. Nah seperti itu ya, itu saya rasa bagus sekali. Tapi ingat tanpa gadget, karena kalau udah gadget udah masing-masing itu yang dekat pun tadi terasa jauh. Ya, baik. Kita akan berikan koma dulu, kita berikan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan sambung lagi perbincangan kita. Pemirsa, dan jangan beralih kemana-mana karena kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Tidak rutingan maintenance, cooling, dan balancing itu bisa menyebabkan kerugian di sisi yang lain. Auto Madness hadir setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Baik pemirsa, tiba pada segmen selanjutnya di program acara Bincang-Bincang, masih bersama saya Puja Rusaldi. Dan pemirsa, saya ingin berbincang kembali dengan Ibu Erna terkait mengenai harapan dan juga pesan Bu dari perwakilan BKKBN Jawa Timur untuk keluarga dan juga masyarakat. Seperti apa Ibu? Ya, saya memang berharap bahwa BKKBN ini kan mempunyai tugas pokoknya itu ya, amanah undang-undangnya itu harus mewujudkan keluarga sejahtera. Nah ini tidak mudah begitu. Oleh karena itu saya ingin memberikan harapan kepada keluarga-keluarga yang khusus di Jawa Timur ini, paling tidak tingkatkan komunikasi antar keluarga. Nah kalau misalkan ya paling tidak saling menyapa, walaupun gadget itu tidak selalu negatif gitu. Artinya bisa dibuat satu sarana yang positif untuk bagaimana menjalin komunikasi. Kemudian yang kedua, harapan saya bahwa keluarga ini harus bisa menciptakan karakter anak itu. Jadi kalau karakternya kuat begitu ya, sehingga kalau misalkan ada sesuatu di luar yang mengancam, termasuk gadget, dia sudah punya filter, paling nggak seperti itu. Lantas kira-kira Bu Erna, tantangan terbesar apa yang Anda rasakan begitu pada saat melakukan pendampingan langsung kepada keluarga yang ada di Indonesia sendiri? Itu tadi, yang pertama adalah pola asuh pada orang tua yang mungkin kurang, sehingga anak itu jadi ya ada yang stunting, ada yang nakal dan sebagainya. Nah, BKKBN ini sudah membangun begitu ya, sudah membentuklah namanya kelompok-kelompok kegiatan
yang disesuaikan dengan siklus hidupnya. Jadi keluarga yang mempunyai balita, kami dalam satu komunitas itu ada namanya kelompok kegiatan bina keluarga balita. Nah, di situ akan diberikan satu sosialisasi terkait dengan tumbuh kembang, 7 aspek, 7 tumbuh kembangnya anak, parentingnya di sana. Begitupun nanti yang punya anak remaja, kita ada bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, begitu. Oke, Pak Suko, konsep komunikasi apa kira-kira yang perlu dibentuk dan juga dibina antara keluarga, masyarakat, dan juga anggota keluarga itu sendiri, Pak? Tahun lalu ketika kami dari Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia berulang tahun, ada kalimat penting dari almarhum Pak Profesor Alwi Dahlan, ketua pertama. Hari ini banyak orang saling berbincang tapi tidak berkomunikasi. Hari ini banyak orang berjumpa tapi tidak bertemu. Jadi kalau di rumah itu kan tadi kan balik lagi soal itu. Biasanya di rumah itu bapak ibu tuh paling ya mensana in corpore sano, satu ngadep ke sana, satu ngadep ke sono. Saya tuh ngumpulkan anak saya, kok disuruh sholat, ayo mas makan, jawabnya sama mas, 3 kata huruf, ntar, semuanya gitu. Jadi masih gitu. Ini yang saya kira makanya Bu Isyari menarik ya. Mari kita, ini kan termasuk refleksi pada diri kita. Ya, kembalikan, negara hadir untuk mengingatkan. Negara-negara Asia Timur misalnya itu mereka juga punya value yang bisa dikembangkan. Kita bisa melakukan apa fungsi keluarga, apa ya harus dididik, mas. Saya melihatnya kalau komunikasi jangan hanya dibebankan di rumah, tetapi di sekolah. Pendidikan keluarga itu penting bagi sekolah. Dan jangan lagi menghafal apa tujuan keluarga, jangan suruh baca, tapi dia bisa bermain peran di sekolah, bikin apa ya, mana bapaknya, anaknya, role play semacam itu. Cara baru ini harus cara lama dengan cara-cara apa, pikiran lama harus dibuat dengan cara baru. Itu yang nggak bisa lagi kalau saya misalnya anak nggak mau makan saya pukul, itu kan sudah bully kan jadinya. Maka saya harus dengan kata-kata apa. Jadi orang tua pun juga harus berubah dalam berkomunikasi, menyesuaikan semacam itu. Jadi kan saya bilang di dalam perubahan yang dahsyat ini, maka yang bisa kita lakukan adalah cara lama harus disesuaikan, cara baru harus bijaksana belajar ke belakang. Titik temu ini yang harus dikeluarkan. Saya kira kalau BKKBN Jawa Timur memulai, apalagi didukung PKK, PKK Jawa Timur itu akan jauh lebih gencar, Pak ya. Itu kalau digerobyok ya Bapak saja. Pak Adi nanti diminta intervensi bareng tuh jadi gerakan. Digerobyok itu sama dengan digeruduk begitu, Pak ya. Iya, karena apa? Karena fakta sudah banyak. Kita bisa sajikan hasil riset tentang bagaimana pola anak asuh, bagaimana akibat anak yang gadget. Ada data, tinggal saya serahkan pada Ibu untuk dieksekusi apa yang harus kita lakukan itu. Oke, baik. Saya beralih ke Ibu Isya. Bu Isya, kira-kira apa upaya yang dilakukan TPPKK Jawa Timur untuk pembangunan keluarga, Bu? Kalau upaya TPPKK Provinsi Jawa Timur tentunya kembali ke tujuan atau visi misi dari PKK itu sendiri juga kan untuk keluarga. Pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Tentunya memang semua program yang ada di PKK, semua program, ada 10 program yang ada di PKK itu memang berorientasi untuk kesejahteraan keluarga, untuk keluarga. Dan kami juga bekerja sama tentunya dengan stakeholder yang memang berkaitan langsung dengan program-program untuk kesejahteraan keluarga, termasuk dengan BKKBN untuk permasalahan stunting, kemudian untuk ada sekolah orang tua itu ya. Sekolah orang tua hebat. Nah, sekolah orang tua hebat di mana di situ diajarkan bagaimana cara-cara yang baik dalam mendidik anak yang ideal, yang standar ideal dalam mendidik anak sehingga tidak salah dalam pola asuh. Kemudian program-program lainnya pun ada seperti tadi saya sampaikan juga mungkin Bu Erna di PKK juga ada untuk dari mulai bina balita, kemudian anak usia dini, lalu bina remaja. Itu juga
Ada tahapan-tahapannya begitu. Program PKK yang tentunya berorientasi ke keluarga, kesejahteraan keluarga. Baik, Bu Erna tadi sempat beliau menyinggung terkait mengenai sekolah orang tua hebat. Bisa Anda jelaskan sedikit, Bu? Kelihatannya Mas Susok pengen sekolah. Sepertinya sama organisasi ya. Baik. Jadi sebenarnya sekolah orang tua hebat itu adalah satu program internalisasi dari kelompok itu tadi, Bina Keluarga Balita. Tapi kalau Bina Keluarga Balita itu kan tidak bisa diukur pemahamannya sampai di mana anggotanya, pesertanya. Nah, kalau di sekolah orang tua hebat, nah ini ada ukurannya. Jadi pretest dulu, kemudian sekolah, sampai dengan postes dan kelulusan. Itu diukur setiap pertemuan, setiap materi. Dan yang bagus lagi sebenarnya di SOTH itu selain pola asuh, selain perkembangan 7 aspek, ada satu kurikulum yang mengharuskan peran serta ayah dalam pendidikan. Ya. Peran serta ayah betul. Fahri masih tahu baik. Peran serta ayah dan pendidikan. Nah, berkaitan mengenai pretest dan sebagainya tadi, ini fungsinya apa, Bu? Untuk menggolongkan atau bisa menyaring mereka yang bisa masuk dalam sekolah orang tua hebat tadi atau bagaimana? Tidak. Jadi dalam satu kelompok ini ada kurikulumnya. Ada 13 kurikulum gitu. Nah, setiap kurikulum ini ada pre dan post. Kalau nggak lulus harus diulangi materi itu. Sehingga sampai di akhir 13 pertemuan ini si orang tua paham betul bagaimana pola asuh untuk mendidik anaknya. Baik. Dan ada wisudanya loh. Ada wisudanya. Di wisuda, yang wisuda Bu Is. Mas, jangan kalau kita masuk kita DO nanti. Betul lah. Jadi banyak evaluasi yang perlu kita lakukan dalam hal ini. Tapi ternyata memang dari BKKBN menyediakan, Bu ya, sekolah orang tua hebat. Dan Nyusaw, Bu, itu berbayar atau gratis atau pripun, Bu? Gratis. Jadi dulu ini adalah programnya BKKBN itu BKB, kemudian kita bekerja sama dengan PKK yang di Jawa Timur khususnya. Ini untuk mengembangkan sekolah orang tua hebat dan sekarang hampir di semua kecamatan, 666 kecamatan se-Jawa Timur ini sudah ada SOTH. Kerjasama dengan PKK. Luar biasa. Bekerjasama dengan PKK, Bu ya. Baik. PKK. Kita harus break kembali sejenak. Pemirsa, Anda jangan beralih kemana-mana. Kami masih menyisakan 2 segmen untuk Anda. Tetap bersama kami dalam program acara Bincang-Bincang. Saksikan Automadness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Automadness. Ketiga routingan maintenance, cooling, dan balancing itu bisa menyebabkan kerugian di sisi yang lain. Automadness hadir setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Automadness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV. Baik pemirsa, masih dalam program acara Bincang-Bincang dengan tema bahasan kita pada malam hari ini yaitu peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun. Dan sudah hadir yaitu Bu Isya selaku PJ Ketua TPPKK Provinsi Jawa Timur, Bapak Sukowidodo selaku dosen Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga Surabaya, dan tidak ketinggalan Ibu Erna selaku Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Jawa Timur. Nah, saya akan membahas kepada Bu Erna terlebih dahulu sebelum saya menembak kembali ke Pak Suko dan juga Bu Isya. Nah, terkait mengenai angka pernikahan anak dan juga janda usia sekolah atau JUS ya Bu ya. Nah ini masih tinggi di Jawa Timur. Bagaimana tanggapan Anda Bu? Iya, jadi sebenarnya janda usia sekolah itu kami tidak punya data konkretnya. Tetapi kalau kita lihat
dari data pendataan keluarga, di mana saya terkaget-kaget begitu karena ada kepala keluarga wanita usia di bawah 19 tahun. Nah, ini ternyata kalau nominalnya ya luar amat sangat banyak begitu, tapi kalau nanti diprosentasekan dengan seluruh perkawinan jadi sedikit. Tapi ini adalah fenomena yang harus kita perhatikan sama-sama gitu. Jadi sekitar ada 3.000-an lah janda usia sekolah JUS gitu. Iya, janda usia sekolah JUS. Baik. Nah, itu apa yang melatar belakangi dalam hal ini, Bu? Banyak hal. Jadi kita di Jawa Timur itu kan ada 4 budaya ya. Saya rasa itu yang melatar belakangi. Jadi ada budaya di tapal kuda itu Pandalungan, itu kemudian ada di Madura itu juga sama, bahwa ada satu budaya yang kalau anak itu sudah akil balik gitu, paling tidak ada ditunangkan dulu lah. Ditunangkan dulu, kemudian dan ada satu fenomena lagi di daerah sana, bahwa kalau anak itu sudah 19 atau 17 tahun belum menikah, nah ini kayak tidak laku gitu. Jadi lebih baik statusnya janda daripada tidak menikah. Nah, ini seperti ini. Pola berpikir seperti ini yang perlu diubah, Bu ya? Iya. Ya. Dan kemudian ada faktor pendidikan orang tua tentu saja. Kemudian faktor kemiskinan juga masih ada di dalam hal ini BKKBN juga mendampingi hal tersebut, Bu, dari proses sampai sedetail itu ya? Iya. Jadi namanya tadi sasarannya keluarga ya dengan siklus hidupnya gitu, mulai anak sampai lansia kita dampingi. Apakah ada daerah khusus yang menjadi bahan perhatian dari BKKBN terkait mengenai permasalahan JUS ini, Bu? Tidak daerah khusus, tapi kita petakan lah. Kita petakan kira-kira daerah mana sih yang JUS-nya banyak. Nah, itu yang akan kita dampingi. Gitu. Baik. Saya beralih ke Pak Suko. Pak Suko sebagai dosen komunikasi, tanggapan Anda secara pribadi, makna dari keluarga ditinjau dari ilmu komunikasi bagaimana, Pak? Saya ngikuti dulu setelah JUS tadi ya. Jadi kemudian kami sedang riset tentang izin berhenti sekolah, izin menikah waktu sekolah itu di sebuah kabupaten, dan itu fenomena luar biasa karena si remaja itu hamil. Nah, kita cek salah satunya kembali soal teknologi. Dan kenapa dia begitu? Karena orang tuanya pergi ke luar negeri dalam kasus itu. Karena itu kalau kita tanyakan soal komunikasi keluarga, memang komunikasi sentral. Kita itu hidup dalam kabilah ya, bareng-bareng. Tetapi penyelesaiannya harus penyelesaian bersama. Nggak bisa lagi orang tua menjadi seorang diktator, menjadi komandan berada di atas. Harus harus sama. Karena kadang-kadang justru anak muda menemukan cara yang lebih bagus dari orang tuanya. Jadi kadang-kadang orang tidak siap, sementara anak-anak kan langsung terlalu melaju. Pada sisi lain sebetulnya teknologi pun dalam konteks keluarga, saya juga kagum pada anak-anak muda sekarang. Kalau dulu kan masa itu kan pekerjaannya perempuan, Bu ya. Adanya SMK, munculnya chef, itu kan muncul dari YouTube bermain semacam itu. Nah, ini kan tidak bisa, orang tua kok bisa ya anakku seneng masak cah lanang, itu kan bagi laki tua kan kadang-kadang kok nggak bisa ini. Nah, sekarang muncul itu. Nah, fenomena itu kan harus diselesaikan dengan diskusi orang tua dengan anak. Tidak lagi orang tua sebagai sumber informasi, karena si anak mendapatkan informasi dari luar, maka yang bisa dirujuk adalah orang tua menjadi panutan, menjadi pembimbing, bukan lagi itu. Dan itu dia bisa lakukan. Nah, disitulah forum yang harus menjadi bahwa keluarga sebagai harta segalanya itu. Saya tidak tahu nanti ketua tim PKK harus kampanye secara maksimal, Bu Erna ya ojo bosen juweh. Artinya jangan harus cerewet istilahnya untuk melakukan kampanye semacam itu. Mas, pola komunikasi yang bagus itu, yang berimpak pada perilaku itu tatap muka. Jadi pengaruh komunikasi bermedia ponsel itu hanya pada tataran knowledge. Baik. Tapi kalau tatap muka itu bisa perilaku. Betul. Kita sedang membutuhkan komunikasi manusiawi yang bisa bertumbuh itu. Saya tidak tahu caranya, apakah waktu rapat PKK, ibu-ibu sebelum rapat silakan ponselnya diletakkan di sana. Tidak masalah itu. Jadi mereka fokus satu. Baik. Saya pernah ditanyakan gini, bahwa soal karakter tadi etika, gimana anak-anak tidak beretika?
salahnya Bu Guru yang tidak mengajarkan. Saya pernah dimarahi sama guru itu. Tidak bisa Pak Suko. Saya ini kalau sekolah sebelum anak datang itu saya selalu datang dan salaman, tangannya dicium. Iya Bu, tapi waktu ibu salaman nggak lihat mata si anak itu, tapi ibunya malah telepon bapaknya. Pak, tolong itu jemurannya diambil aja. Tapi maksud saya dalam komunikasi itu bukan sekedar kata-kata, tapi gestur dan Iya, kudu semburnya kalau dalam Jawa itu muncul semacam ini yang komunikasi harus berkualitas untuk menghasilkan keluarga yang berkualitas. Biar jadi Indonesia tidak cemas gitu loh. Baik. Jadi lebih kepada, kalau saya bisa menarik kesimpulan, lebih kepada konsep listening, bukan hearing, Pak ya? Ya. Jadi lebih ke active listener begitu ya. Jadi lebih bisa merespon dan juga sebagainya. Paling hal kecil aja pada saat kita talk show begini, pada saat saya break itu saya lihat handphone begitu kadang-kadang terbuyarkan semuanya. Itu hal kecil saja ya bisa ya. Bayangkan kalau keseharian seperti itu ya Pak ya. Jadi bisa ke distract oleh beberapa hal tertentu sehingga pola komunikasi kita juga menjadi sangat buruk sekali. Baik. Saya beralih ke Bu Isa. Bu Isa, ini berkaitan mengenai meningkatnya angka perceraian Bu di Jawa Timur. Nah ini bagaimanakah sinergi kegiatan antara TPPKK Jawa Timur dengan BKKBN dan Provinsi Jawa Timur untuk bisa mengatasi hal tersebut? Jadi mungkin berkaitan juga relate dengan yang sudah disampaikan dengan Bu Erna terkait dengan pernikahan anak-anak, pernikahan dini ya. Di mana itu juga bisa mengakibatkan atau menyebabkan perceraian. Yang salah satunya karena mereka itu tidak matang, belum matang untuk berumah tangga, untuk membangun rumah tangga itu kan perlu kesiapan ekonomi, mental, material dan tentunya dan lain-lain gitu kan. Dan untuk perceraian dini itu pernikahan dini itu memang salah satu penyebab dari tingginya perceraian. Nah untuk itu kami juga bekerja sama dengan BKKBN, ya itu tadi salah satunya dengan SOTH juga ya Bu ya untuk dan ada kampanye untuk mencegah pernikahan cepat, namanya cepak ya. Ada kita juga PKK mengeluarkan buku cegah pernikahan anak gitu. Di usia dini begitu. Pernikahan anak-anak ya, cepak namanya disingkat. Jadi ini pemicu orang mudah sekali bercerai begitu Bu ya, karena kurang matangnya dalam berpikir dan sebagainya. Dan satu lagi mungkin komunikasi, relasi, kehangatan berkumpulnya rumah tangga dan karena jarang komunikasi, jarang bertemu sehingga miskomunikasinya banyak, itu juga bisa memicu perpisahan antara suami istri. Nah itu untuk komunikasi, untuk bertemu itu juga lebih penting. Kalau WhatsApp kan memang, kalau WhatsApp atau jadi kan tidak melihat bagaimana sih hehehe aja orang belum tentu hehehe ya. WKWK belum tentu WKWK ya. Tapi belum tentu begitu ya. Tapi sambil jembetut kan bisa jadi kan. Jadi gestur, mimik, kemudian bahasa tubuh juga, ekspresinya kelihatan bagaimana tatapannya. Kita kan tahu tatapan mana yang muncul. Biasa aja sama yang tidak biasa. Baik. Ini menarik perbincangan kita, tapi kita harus break dulu sejenak. Bu Isya, Bu Erna, dan juga tentunya Pak Suko. Pemirsa, kami akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Saksikan Auto Madness, program acara yang menghadirkan informasi seputar dunia otomotif di Indonesia. And this is Auto Madness. Tidak rutingan maintenance, pooling, dan balancing itu bisa menyebabkan kerugian di sisi yang lain. Auto Madness hadir setiap hari Sabtu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Jawa Post TV. Auto Madness, your automotive and lifestyle TV show in Indonesia. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Dari momen Idul Adha kali ini saja, para penjual bumbu jadi diserbu banyak pembeli, khususnya para ibu-ibu yang bersiap akan memasak olahan daging kurban. Dikemas dalam program Update Petang, setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Di Jawa Post TV.
Pemirsa, tiba kita pada segmen terakhir untuk program Acara Bincang-Bincang. Masih bersama saya Puja Rusali. Kita masih berbincangkan mengenai peringatan Hari Keluarga Nasional ke-31 tahun. Nah, saya ingin tanya kembali kepada Bu Erna terkait mengenai beberapa hal tertentu, yaitu mengenai apa makna kampanye gerakan kembali ke meja makan, Ibu. Iya, jadi karena kita melihat bahwa tadi sudah dibahas panjang di segmen-segmen sebelumnya, bahwa ternyata fokus dari akar permasalahan itu adalah komunikasi gitu. Nah, kita ingin membangun satu komunikasi gitu ya, yang baik, yang tentu saja yang tadi langsung begitu, tidak dengan sarana gadget dan sebagainya. Maka satu-satunya adalah bagaimana kita membentuk satu komunikasi itu dalam meja makan itu. Karena selain untuk komunikasi, ternyata kita berharap bahwa dari meja keluarga tersebut akan juga melahirkan makanan-makanan yang bernutrisi. Baik. Sehingga kita harapkan bahwa anggota keluarga, terutama keluarga yang mempunyai balita ini, bisa memenuhi, melengkapi nutrisinya, terutama untuk anak-anak yang baik itu adalah nutrisi hewani. Telur lah, paling tidak telur. Baik. Satu telur. Protein hewani begitu Bu ya? Iya. Dalam hal ini ya. Lantas kira-kira Pak Suko, kira-kira angka perceraian di Jawa Timur tinggi. Apakah benar salah satu penyebabnya tidak adanya komunikasi di antara anggota keluarga? Iya, itu juga penyebabnya karena donasi, tapi juga itu. Karena itu problem sekarang adalah soal etika komunikasi. Saya berbicara dengan anak saya dan dia mendengarkan, tapi dia asik melakukan ini. Ini sama sekali komunikasi pasti akan ada barrier ya, ada hambatan semacam itu. Jadi saya setuju Bu. Jadi kita ketawa cuma WK-WK saja, nggak tahu maksudnya jenis WK terbaru. Tapi kalau kita menatap matanya, ini kan sebenarnya simbol komunikasi. Ini ada keteduhan, ada pesan, orang takut, sungkan, value itu ada. Teknologi komunikasi kurang atau tidak bisa maksimal memberikan value itu. Maka dengan Harganas semacam ini, kalau kita menempatkan komunikasi, sebenarnya tujuan adalah mengembalikan manusia-manusia sebagai mesinnya, bukan manusia robot yang tercerabut dari harta yang terutama keluarga itu. Baik, sedikit tips Pak Suko, kira-kira bagaimana cara mengantisipasi hal tersebut sehingga pada saat kita berjumpa dengan anggota keluarga kita, semuanya focusing dengan perbincangan yang ada, lantas mungkin sharing terkait mengenai kegiatan di sekolah dan sebagainya. Itu kan hal yang menyenangkan sekali Pak. Kita bisa memberikan solusi kepada putra-putri kita dan sebagainya. Ya, kita harus membangun etika komunikasi. Saya kira kalau PKK, BKKBN dan Nusa Erlangga atau kampus misalnya membangun, misalnya membuat, kami juga di Komite Digital Jawa Timur itu etika komunikasi bergaul. Baik. Kita bisa bikin, kita karena anak-anak sekarang ini kalau pada saat komplain atau pada saat mereka ada permasalahan, sharingnya ke sosial media begitu Pak? Ya, makanya itu harus ada apa ya, attitude akan buat karakter itu ya. Jadi tidak cukup pengetahuan dan apa, karakter itu juga harus dilatih, bukan sekedar pengetahuan, harus ada latihan. Dibiasakan setiap ada guru misalnya berdiri membungkuk. Di sekolah-sekolah SMA Taruna di Pondok Pesantren masih dilakukan itu. Terus dibiasakan. Ini pesan Bu Ketua PKK Bu. Nah, ini nanti Ibu kita tolong kalau rapat dikasih Bu rinjing itu, jadi dibungkus diambil di situ, diletakkan ponselnya di situ. Kita 1 jam saja cukup, habis itu silahkan. Nah belum kalau udah reuni itu kan ketemu temennya, tapi ketemu cuma ponsel, di selfie, dikirim keluar dengan lainnya. Betul. Jadi kita tercerabut dari manusia sebetulnya. Yang penting eksistensi number one begitu. Nah ini Mas, komunikasi itu nomor sekian akhirnya ya. Betul, semakin kesini semakin seperti itu ini Pak. Kan kita sedang mengingatkan saya juga untuk mari ada yang salah di dalam kita menggunakan teknologi. Baik, Bu Isi, apakah ada kendala-kendala khusus pada saat di lapangan begitu memberikan sosialisasi dan juga edukasi kepada anggota PKK terkait mengenai pola komunikasi yang efektif kepada anggota keluarga Bu selama ini? Sejauh ini sih tidak berjalan dengan lancar saja dalam mensosialisasikan hal tersebut, karena memang semua bergerak di semua lapisan masyarakat, di kader-kader PKK di Jawa Timur untuk melaksanakan program-program terkait dengan istilahnya tujuannya memang untuk
keluarga gitu, untuk kesejahteraan keluarga. Jadi sejauh ini aman-aman saja begitu, semua bisa terkondisi dengan cukup baik, Bu ya. Baik, dengan berbagi latar belakang dan juga karakter dari masing-masing anggota yang sudah ada. Masing-masing, dan ini mungkin buktinya sudah ada turunnya untuk misalnya untuk pernikahan anak-anak ini juga sudah menurun angkanya, lalu untuk stunting, angka stunting pun prevalensi stunting kan menurun. Nah itu salah satu indikator bahwa kita memang sudah berhasil ya, sudah berhasil progres perkembangan begitu ya. Ada progres dan tentunya ini perlu ditingkatkan. Baik, Bu Erna, dari Bu Erna sendiri, karena menghitung ini adalah merupakan segmen terakhir, mungkin ada pesan yang bisa disampaikan dari Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan juga Keluarga Berencana BKKBN Provinsi Jawa Timur. Silakan, Bu. Iya, jadi harapan saya ke depannya semua termasuk remaja, orang tua, lansia, seyogyanya itu hidup itu harus berencana. Berencananya begini, Bu ya. Berencananya begini. Jadi semuanya sudah berencana, betul. Iya. Kemudian? Jadi saat di siklus remaja, ya kapan mau sekolah, kapan mau bekerja, kapan mau menikah, kapan punya anak, itu direncanakan. Betul. Nah, seperti itu. Kemudian di lansia juga begitu. Harapannya merencanakan lansia itu sebagai lansia mandiri yang tangguh begitu. Yang tangguh itu bukan berarti yang kuat, tetapi yang beradaptasi dengan ketuaannya begitu. Yang direncanakan kadang-kadang aja masih bisa meleset tuh, apalagi tidak direncanakan sama sekali betul, ya. Jadi memang perencanaan. Basically perencanaan secara basic memang harus diserahkan langsung ya, betul ya, Bu Erna ya. Pak Suko, ada yang disampaikan pada pemirsa Jawa Post TV? Ya, saya kira kita harus membangun anak-anak yang mandiri dan itu lahir dari keluarga yang berkualitas. Persaingan kita bukan kiri kanan tapi jauh internasional. Karena itu memang harus ada revolusi mental, termasuk revolusi tata cara berkomunikasi kehidupan. Ini mendasar. Tradisi bertetangga misalnya menyapa, itu kan sekarang jarang sekali. Betul. Naik sepeda motor ada batu kita hindari, dan batu dilempar nabrak orang lain terserah. Tapi di zaman kami kan berhenti dulu, diambil, dipindah. Beda sekali, Pak ya. Ini bukan pengetahuan, ini praktek yang harus dimulai dilakukan. Semua mohon para ustadz, para semua mungkin hal yang ini bukan sepele, mendasar. Kita rubah Jawa Timur menjadi generasi yang yang benar-benar punya mental mental. Ya kita jangan hanya jargon ya, perlu dipraktekkan. Bisa kok dilakukan. Baik. Karena saya pribadi saja sampai saat sekarang juga berpikir bagaimana cara memecahkan permasalahan pola komunikasi antara kita dengan Gen Z yang sudah ada, dengan pihak-pihak generasi muda saat ini yang sangat luar biasa dan sebagainya begitu. Memang Pak Suko memang harus budaya-budaya semacam ini atau gerakan-gerakan semacam seperti ini memang perlahan tapi pasti harus dilakukan kembali begitu. Yang pasti jangan pernah menggunakan cara kita, cara orang tua. Tapi dengarkan dulu mereka apa keluhannya, baru kita kemudian mendiskusikan dan menawarkan solusi. Itu baru kita bisa mencegah pernikahan dini dan sebagainya. Baik. Terakhir dari Bu Isya, silakan Bu Isya, singkat saja pesan untuk pemirsa Jawa Post TV. Untuk momentum Hari Keluarga Nasional ini, mari kita merefleksikan keluarga kita sendiri, kita mengevaluasi sebagai orang tua dan juga kita juga mengajak anak-anak kita untuk berdiskusi, berrelasi lebih intim lagi, lebih dekat lagi untuk mencari solusi apabila ada permasalahan, dan tentunya ini bisa meningkatkan kualitas komunikasi dari keluarga dan tentunya efeknya adalah anak-anak kita juga sesuai dengan harapan kita dan orang tua akan bangga dan bangga dengan anak-anak kita. Jadi untuk semua keluarga yang ada di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Timur, mari kita jadikan momentum Hari Keluarga Nasional ini menjadi kebiasaan, merefleksikan lalu menjadi kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari kita. Baik, luar biasa. Dan pemirsa, perlu saya informasikan kepada Anda, jangan lupa untuk menyaksikan Malam Gebiar pembaca setia Jawa Post TV, tentunya lebih tepatnya Jawa Post di tahun 75. Tentunya jangan dapatkan informasi terkait mengenai Malam Grand Prix dan juga Super Grand Prix di 1 Juli 2024 di DBL Arena. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya Pak Suko, Bu Erna terima kasih banyak, ya Bu Isya terima kasih banyak, senang bisa berjumpa dengan Anda dan sukses menyertai Anda. Kita ketemu dalam kesempatan
Baik pemirsa, tiba kita pada penghujung acara. Akhir kata saya Putri Salim mewakili kru yang bekerja bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Dan jangan lupa menyaksikan Jawa Post TV, independen, respect, menghibur. Sampai jumpa dan sukses menyertai Anda.